Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh-solehah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Akidah Akhlak, yaitu tentang pertengkaran. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dalam keadaan daring, tetap semangat untuk belajar ya. Nah, silahkan disimak materi tentang pertengkaran. Pertengkaran adalah salah satu sikap yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertengkar merupakan sikap ingin menang dalam berbicara untuk memperoleh hak atau harta orang lain yang bukan haknya. Nah, sikap ini merupakan reaksi atas orang lain, bisa juga dilakukan dari awal berbicara. Nah, itu ya pengertian tentang pertengkaran. Jadi pertengkaran adalah sikap yang sangat tercela, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sejauh-jauhnya kita menjauhi ya sikap pertengkaran atau perkelahian. Nah, dalilnya tentang pertengkaran yaitu di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat ya. Jadi itu dalilnya tentang pertengkaran. Jadi ketika ada teman-teman kita atau saudara kita sedang berkelahi, maka perbaiki hubungan atau perdamaikanlah mereka ya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa orang yang kuat bukanlah dari menang tidaknya dalam pertengkaran atau perkelahian, akan tetapi orang yang kuat itu adalah bisa tidaknya kita ya meredam atau menahan amarah tersebut ya. Nah, sabda Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sura'ati innamasy-syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5649. Nah, karena itu Islam penuh dengan cinta dan perdamaian, tidak melakukan perbuatan yang brutal dan melakukan kekerasan. Bertengkar sangat dekat dengan kezaliman, karena itu harus dihindari oleh kita. Jika ada perselisihan, maka bermusyawarahlah yang baik, maka akan ada solusi yang baik. Jadi jangan terpancing ya ketika ada orang lain ya yang memancing kemarahan kita ya, diusahakan untuk menahan marah tersebut dan selalu bersabar ya. Nah, jangan sampai dari kemarahan yang sudah terpancing tersebut ya kita melakukan kekerasan ya, perkelahian, hingga sampai yang paling parah adalah melakukan tindak pembunuhan ya. Nauzubillahi min dzalik.
Nah, semuanya adalah bermula dari tersulutnya api amarah. Nah, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, ya, di dalam surah Al-Hujurat ayat 9. In ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Nah, itu ya dalilnya, bahwa ketika ada orang, ya, orang-orang mukmin yang berperang atau berselisih atau bertengkar, maka harus didamaikan antara keduanya. Nah, banyak sekali ya akibat negatif dan bahaya pertengkaran yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya, yang pertama, tidak disukai banyak orang, ya. Tidak akan memiliki banyak teman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan pertengkaran karena akan mengakibatkan diri kita terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai perbuatan dosa karena merupakan perbuatan yang menyakiti orang lain, ya, atau menzalimi orang lain, ya. Jadi Allah sangat membenci, ya, perbuatan pertengkaran atau perkelahian karena akan menyakiti orang lain, entah menyakiti dengan lisan kita, ya, lisan kita sampai menggunakan fisik, ya, yaitu pukul-pukulan, ya, pukul-pukulan, kemudian sampai melakukan perkelahian hingga sampai, ya, pembunuhan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kita harus menjauhi perbuatan tersebut karena mengakibatkan diri kita terhina, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjadi pribadi yang lebih sabar, jangan tersulut, ya, api amarah kita, ya. Demikian materi hari ini, semoga bisa dipahami dan jadilah kita pribadi yang menjauhkan diri dari perbuatan tercela tadi, yaitu pertengkaran. Jadilah pribadi yang memaafkan, ya, menjadi pribadi yang lebih sabar, ya, lebih sabar dan dapat mengendalikan hawa nafsu, ya, mengendalikan hawa nafsu kita. Demikian, semoga dapat dipahami. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.